Ya, perkenalkan nama saya Sofyan Setiadi. Saat ini saya akan memaparkan terkait dengan studi kasus audit SDM PT Prima Logistik, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari Strategi Perencanaan dan Audit SDM yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Yulianti SH SEM. Di sini kita akan melihat dari daftar isi, di mana kita akan mulai dari latar belakang, tujuan audit, hingga dampak yang diharapkan. Baik, kita akan masuk ke latar belakang dari studi kasus ini, di mana saat ini PT Prima Logistik mengalami penurunan kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan oleh permasalahan utama. Yang pertama adalah produktivitas yang turun 18%, adanya tingkat ketidakhadiran yang meningkat, keluhan pelanggan yang meningkat, laba perusahaan yang terus menurun, pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya juga rekrutmen berdasarkan kedekatan personal, lalu penilaian kinerja yang tidak konsisten, promosi tidak transparan, budaya organisasi yang mulai melemah, dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fungsi SDM belum mendukung strategi bisnis perusahaan. Baik, kita akan lihat tujuan auditnya ini, di mana audit ini dilakukan untuk mengevaluasi seluruh fungsi SDM, mengetahui penyebab penurunan kinerja, lalu kita akan menilai keselarasan strategi bisnis dengan strategi SDM, lalu juga kita yang terakhir adalah menyusun rekomendasi perbaikan berbasis HRM. Bicara tentang audit seluruh fungsi SDM, ada 6 fungsi SDM yang kita lakukan audit. Yang pertama adalah rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, promosi, kompensasi, dan budaya organisasi. Di mana pada fungsi ini didapati temuan bahwa di sisi rekrutmen saat ini belum berbasis kompetensi. Di sisi pelatihan tidak berdasarkan training need analysis. Bahkan pada penilaian kinerja ini tidak konsisten. Promosi juga ini kurang transparan, dan kompensasi belum berbasis kinerja, bahkan akhirnya pada budaya organisasi ini mulai melemah. Kesimpulannya, sistem SDM masih bersifat administratif dan belum strategi. Baik, selanjutnya kita akan melihat kesesuaian strategi bisnis dan strategi SDM, di mana strategi bisnis yang dibangun oleh perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik, memberikan kepuasan pelanggan, lalu juga efisiensi operasional. Namun sebaliknya, di kondisi SDM yang terjadi adalah kompetensi yang belum sesuai, produktivitas yang terus menurun, budaya kerja yang melemah, KPI juga belum berjalan dengan baik, dan hal ini terjadi misalignment antara strategi bisnis dan strategi SDM. Baik, selanjutnya kita akan melihat evaluasi efektivitas sistem SDM, di mana pada area rekrutmen ini dinilai tidak objektif, pelatihan juga masih kurang efektif karena belum menyentuh kebutuhan pegawai, lalu penilaian kinerja ini belum terukur karena belum ada KPI, kompensasi ini perlu evaluasi ulang, lalu pada area pengembangan karir belum jelas karir yang dituju pada setiap lapisan pegawai atau lapisan level pegawai, dan dampaknya ini produktivitas yang turun, motivasi turun, bahkan pelanggan juga akhirnya mengeluh. Jika kita melihat dari analisis risiko SDM, di mana terjadi risiko yang tinggi dikarenakan ada produktivitas yang terus menurun, tingginya absensi, turnover yang meningkat, kepuasan pelanggan yang terus menurun, kehilangan SDM yang kompeten, bahkan biaya operasional yang ikut meningkat. Selanjutnya, untuk rekomendasi prioritas perbaikan bisa dilakukan rekrutmen yang berbasis kompetensi, lalu yang kedua adalah training need analysis, yang ketiga adalah KPI berbasis balance scorecard, lalu bisa berlaku juga merit system, employee engagement juga diberlakukan, lalu yang terakhir adalah digital HR atau HRIS, dan juga HR analytic. Ini adalah roadmap implementasi 3-5 tahun ke depan, di mana pada tahun pertama kita lakukan program audit kompetensi, rekrutmen, dan KPI. Pada tahun kedua, kita akan melakukan pelatihan dan juga digitalisasi HR. Tahun ketiga, talent management kita berlakukan, dan succession planning juga kita lakukan peningkatan. Tahun keempat, kita melakukan penguatan budaya organisasi melalui kegiatan-kegiatan penguatan organisasi. Dan tahun kelima, tentu saja kita akan mempertahankan dengan continuous improvement dan juga evaluasi SRRM. Dari seluruh program yang dilaksanakan, dampak yang diharapkan adalah yang pertama, produktivitas perusahaan yang meningkat, kompetensi karyawan yang meningkat, keluhan pelanggan yang berangsur turun, lalu juga turnover yang menurun, employee engagement yang meningkat, dan akhirnya pada laba perusahaan yang ikut meningkat. Kita jadikan SDM ini menjadi sumber keunggulan kompetitif organisasi. Kesimpulannya bahwa penurunan kinerja PT Prima Logistik ini bukan hanya disebabkan oleh faktor operasional, tapi juga lemahnya pengelolaan SDM. Melalui penerapan strategi Human Resource Management, organisasi dapat menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi SDM, sehingga produktivitas meningkat, biaya menjadi lebih efisien, dan daya saing perusahaan semakin kuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan studi kasus di PT Prima Logistik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.